Kita akan menuju sesi yang ketiga, sesi yang terakhir, sebuah resensi film. Sepertinya seperti biasa, Mas Jalal yang sudah melakukan resensi buku, tapi sudah pernah beberapa kali melakukan resensi film. Dan kali ini adalah resensi film dokumenter Dirty Energy, Child Labor Powering Green Tech. Ini dari DWI Documentary tahun 2025, di mana anak-anak daerah Kongo dalam perangkat elektronik dan sistem energi. Silakan Mas Jalal. Saya mau ganti sebetulnya ya. Udah ganti atau belum? Mau ganti jadi Lilo and Stitch aja biar lucu. Ini beneran apa beneran? Atau itu How to Train Your Dragon ya? Jangan, yang lagi terbaru aja sekarang ya. How to Train Your Dragon paling baru sekarang. Saya karena belum nonton, saya Dirty Energy aja deh. Dirty Energy aja. Kita lanjut aja Mas Jalal. Silakan Mas Jalal. Terima kasih buat kesempatannya dan tadi Mbak Lukita juga udah naruh tuh jawaban soal Kongo ya. Jadi menarik juga kayak gitu untuk lihat film terbaru soal ini pekerja anak di Kongo di sektor yang pertambangan yang metalnya kemudian dipergunakan di alat-alat elektronik dan sistem energi. Makanya saya taruh judulnya biar agak bombasta dikit ya, keringat, air mata dan darah anak-anak Kongo di dalam perangkat elektronik dan sistem energi kita. Deutsche Welle Documentary yang bikin ini baru 2 minggu yang lalu nih keluar kayak gitu. Jadi pasti panas banget. Saya berharap teman-teman bisa nonton langsung. Linknya saya taruh di situ ya. Kalau mau nonton nggak sampai 30 menit tuh, 28 menit, 25 detik. Sutradaranya Christina Carrer banyak bikin film dokumenter macam-macam. Jadi kita bisa lihat mutunya sebetulnya bagus banget ya. Dan kalau mau cerita isinya apa gitu ya, saya mulai dari di depan ini ngomong soal permintaan global kobalt gitu yang naik banget gitu, dan peran Republik Demokratik Kongo atau DRC gitu ya. Utamanya kenapa? Karena buat produksi baterai kendaraan listrik dan teknologi ramah lingkungan yang lain gitu ya. Nah, di sini dikasih tahu kayak itu di depan ini ada paradoks ya, kontribusi kobalt dalam transisi energi bersih jelas banget kayak gitu, tapi tantangan etis buat rantai pasoknya juga udah banyak nih yang nampilin hal-hal yang mengerikan kayak gitu dari situ. Nah, realitasnya kayak apa sih sebetulnya? Kenapa realitas itu penting dicek gitu? Karena kebanyakan sekarang kan ya orang mengkonsumsi TikTok 20 detik kemudian beranggapan bahwa situasinya seperti itu gitu ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, datanglah tim Deutsche Welle ini ke penambangan artisanal di Kolwezi namanya di sebelah selatan. Di situ digambarin kayak gitu, ini penambangan gede banget, pekerjaannya ada di dalam kondisi yang berbahaya, syutingnya susah, mereka harus nyuap tuh kalau mau ngambil gambar gitu ya, pembatasan akses oleh polisi setempat, intelijen kayak gitu, dan mau ngambil apapun harus bayar gitu ya, ngambil film atau ngambil gambar gitu ya. Nah, di sebelahnya itu ada konsesi besar banget milik Glencore gitu. Ini perusahaan tambang multinasional, dan di sebelah kelihatan banget gitu kalau di perusahaan tambang gedenya pakai alat-alat berat, sementara yang kita akan saksikan itu pakai tangan ya. Berapa orang yang kerja di situ? 20.000 dibagi jadi 4 shift. Nah, kalau lihat ini kondisi kerjanya kayak apa, teman-teman bisa lihat tuh. Kalau kondisi pekerja tambang biasanya kita lihat dengan sepatu bot, dengan helm, dengan pakaian yang pakaian kerja yang lengkap. Di sana enggak kayak gitu. Ini pertambangan artisanal dan dinyatakan ilegal gitu ya. Ya, nggak pakai baju kayak gitu, nggak pakai sepatu. Tapi produksi mereka ini gede banget. Orang bisa bekerja berlima, dapat 200 karung A50 kg kayak gitu ya. Dan ini memang sebagian besar pendapatan cuma beberapa dolar, tapi itu udah bukan cuma di atas rata-rata, tapi jauh di atas rata-rata pekerja di Kongo.
Nah, yang jago banget kayak gitu ada orang yang namanya Giska Freeman gitu ya. Dia bisa dapat $300 sehari, hampir berapa? 5 juta rupiah kayak gitu ya. Tapi mau pendapatannya berapapun, mereka tidak pakai alat pelindungan, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sepatu bot. Ini banyak dikritik gitu. Tapi kalau masyarakat sana, pekerja di sana itu bilang katanya, loh ini memadai kok, lah udah ada kantin, ada toilet, ada air bersih, ada layanan kesehatan kayak gitu. Dan buktinya orang-orang yang kerja di pertambangan ini sekarang ya punya punya banyak harta yang di atas yang lain kayak gitu. Giska Freeman sendiri punya 4 rumah, istrinya 2, anaknya 10, digambarkan di situ makan baik sekali kayak gitu. Dan di sini juga ada gambar itu koperasi ya. Itu karena sebetulnya transformasi ekonomi ya terjadi memang di situ. Nah, masalahnya adalah kita kan sering lihat pekerja anak yang terkait sama sektor pertambangan ini. Kemudian di situ dikasih tahu, itu ada kira-kira 40.000 anak bekerja di tambang-tambang ilegal seperti Sabara ini. Nah, ini banyak banget ya dikomunikasikan di media massa, di media sosial kayak gitu. Tapi kalau kemudian Deutsche Welle datang ke sini, mereka nggak nemu pekerjaan lah. Mereka lihat pekerjaannya berat banget, bawa karung 50 kilo, jadi mustahil lah anak-anak kerja di situ gitu ya. Nah, tapi kalau video TikTok gimana? Video TikToknya banyak tuh yang menampilkan itu. Dan karena ini mau faktor kejutan ya kayak gitu, seluruh orang kaget ngelihat itu ya. 20 detik dianggap kebenaran, kebenaran penuh, orang langsung banyak yang marah, banyak yang demo kayak gitu. Tetapi pada kenyataannya sangat sulit anak-anak, sangat sulit buat orang luar ngelihat ada anak bekerja di dalam lubang tambang, mereka nggak bisa lihat itu ya. Nah, gimana dengan di luar lubang tambang? Nah, ini langsung kelihatan. Ada anak sama ibunya, di sebelah kanan itu lagi mencuci, memisahkan ini batu dengan logam, kemudian nyuci ya. Di luar itu yang jualan makanan, ngangkut barang, menjajakan bensin, itu semua kebutuhan di sekitar pertambangan. Itu banyak kan kayak gitu. Jadi anak-anak ya ada di dalam rantai pasokan kobalt, walaupun bukan yang memecahkan batu, mengambil batu, mengangkut batu kayak gitu. Tetapi begitu sampai di luar pertambangan, mereka misahin logam. Ya. Terus anak-anak yang di bawah umur 12 tahun alias anak SD gitu ya, itu banyak yang ikut ibunya menyediakan jasa pendukung, jualan lagi mencuci bagi pekerja tambang kayak gitu. Itu kan butuh jasa pencucian, itu banyak anak-anak yang kelihatan di situ. Nah, kenapa begitu? Karena nggak ada yang ngasuh gitu. Maka anak-anak dibawa ke lokasi kerja dan mereka akhirnya kerja juga kayak gitu. Nah, kalau kemudian film ini diambil pada saat liburan, anak-anak itu pada bilang, ya karena ini liburan, maka ya mau ngapain lagi selain ikut orang tua, terutama ibunya. Dan lagi pula mereka dapat duit, mereka kemudian bisa turut membiayai pendidikannya sendiri. Walaupun ketika ditanya, anak-anak bilang ya nggak suka kayak gitu ya. Nah, film ini kemudian bergeser nanya ke kepala suku setempat, dan kepala suku setempat dia bilang, ini harusnya Bu, anak-anak nggak boleh kerja. Kepala sukunya bilang, saya suka nguber-nguber tuh anak-anak yang kelihatan mau kerja di pertambangan, karena nggak benar sebetulnya. Ini harusnya pemerintah benar-benar membiayai pendidikan, dan bukan anak-anak yang harusnya melakukan itu. Nah, jadi kalau kemudian kegagalan kalau menurut si kepala suku yang gagal pemerintah, itu bukan cuma soal pekerja anak, tapi degradasi lingkungan yang parah, kemudian ruang hijau hilang, badan air hilang, fasilitas publik runtuh kayak gitu. Itu semua gara-gara pemerintah, itu kata sang kepala suku. Penerbitan izin tambang itu bener-bener di dekat rumah kayak gitu ya. Dan kalau lihat gambar tuh di sebelah kiri, itu ya kayak gitu tuh udaranya. Dan masyarakat di sana banyak banget yang marah. Kenapa?
karena pertambangan itu dikasih izin bukan cuma dekat rumah gitu, yang kemudian nanti saya tunjukin situasinya, tapi juga makam juga apa namanya digusur kayak gitu, dan ini bertentangan sama norma setempat gitu. Jadi masyarakatnya dirugikan bukan cuma yang hidup gitu, tapi yang sudah mati juga. Nah kalau teman-teman lihat itu tambangnya di kejauhan kelihatan tuh betapa dekat rumahnya, tapi kalau mau lebih dekat lagi yang di kanan atas tuh, nah itu persis depan rumah. Kalau buka pintu seberangnya jalan, seberang jalan itu langsung tambang, dan rumah pada retak karena apa namanya ledakan. Itu bikin pemerintah udah diundang ngasih dikasih tahu kayak gitu, masyarakat minta keadilan sampai demo tuh sebelah kanan ya. Nah, tapi sampai sekarang menurut para anggota masyarakat yang ada di situ itu belum ada tindak lanjutnya. Nah, gimana cara mengatasi masalah ini? Perusahaan yang dianggap perlu akuntabilitasnya. Jadi ada Fair Cobalt Alliance di sini didirikan supaya penambangan artisanal dan skala kecil atau ASM itu punya punya kemampuan itu untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial yang benar kayak gitu. Tesla tuh anggotanya, Glencore anggotanya ya. Dan mereka ingin cari cara lah untuk memperbaiki ASM, mencari cara buat mengintegrasikan ASM ke dalam sumber yang responsible kayak gitu dalam rantai pasokan kobalt gitu. Makanya kemudian kerjasama sama macam-macam pemangku kepentingan, di antaranya dengan LSM yang namanya The Hub di Kolwezi ini. Kalau lihat The Hub ngapain aja, lihat yang sebelah kiri bawah itu. Nah, The Hub sendiri menyatakan bahwa mereka tugasnya adalah mencegah jangan sampai ada pekerja anak di sektor pertambangan, yang sudah ada itu diremediasi. Jadi The Hub for Child Labor Prevention and Remediation itu nama LSM lengkapnya, yang kerjasama dengan FCA tadi. Nah, apa yang mereka lakukan buat yang sudah terlanjur? Mereka ngasih katanya karena mereka nggak bisa sekolah, kecuali kalau mereka kerja ya sekolah mereka bayarin, mereka kasih bantuan keuangan buat berapa orang, 28. Nah mereka tapi ingin kerja jangka panjang, bukan cuma membiayai anak sekolah gitu, tapi benar-benar meningkatkan pendapatan keluarga. Jadi mereka tidak tergantung pada anak-anak yang juga turut bekerja gitu. Mereka dapat duit dari Dorma, mereka dapat duit dari Save the Children kayak gitu, 1 juta euro buat 1 dekade kayak gitu. Ya nggak gede sama dengan kenapa jumlah anaknya cuma 28 ya. Nah, tapi mereka bilang ini terjadi karena perusahaan yang bergabung masih sedikit ya yang ada di rantai pasok itu. Nah, apa tantangannya? Ya rantai pasok kobalt itu nggak gampang ditelusuri. Kalau di sebelah kanan, sebelah kiri atas itu ada Tim Cook yang bilang bahwa kami tahu persis kok rantai pasok kami datang dari mana gitu. Di bawah Stephanie Osenbach itu yang Dormakaba bilangnya gimana caranya tahu gitu kalau perusahaan-perusahaan itu mencampurkan antara kobalt yang yang legal dengan kobalt yang ilegal, semuanya diambil, dicampur, diekspor ke Tiongkok, dan kemudian mereka ngambilnya dari Tiongkok kayak gitu ya. Jadi Tim Cook bilang tahu caranya menelusuri, tapi yang dari Dorma itu bilang nggak bisa tuh gitu ya. Sangat terfragmentasi, sangat tidak transparan kayak gitu, jadi nggak bisa. Makanya kemudian kesulitan ngajakin perusahaan-perusahaan. Nah, tapi perspektif yang lain adalah kalau kemudian anak-anak ini membuat situasi anak yang bekerja di dalam atau paling tidak di sekitar pertambangan masuk ke dalam rantai pasok itu, kemudian ditinggalkan gitu ya, jangan ngambil deh kobalt dari Kongo gitu, apakah kemudian anak-anak ini kondisinya jadi lebih baik? Menurut The Hub dan FCA enggak. Nah ini yang perlu adalah engagement.
gimana memperbaiki itu. Dan kalau Freeman, si penambang yang jago tadi, dia bilang kata ya ini mungkin kok diperbaiki gitu. Dulu kondisi pekerjaannya nggak baik, sekarang mendingan. Anaknya Freeman sendiri bilang, saya pengen banget gitu jadi perempuan yang berpengaruh, dia pengen jadi gubernur. Kalau dia jadi gubernur, dia pengen tuh anak-anak yang kerja di tambang, yang ada di sekitar tambang itu diurus oleh negara. Jadi dia bilang, film ini bilang ya di ujungnya, perlulah solusi yang komprehensif, solusi yang jangka panjang, bukan gampangan atau demo putus kontrak kayak gitu. Menurut Deutsche Welle itu bukan hal yang akan membawa perbaikan. Gimana menurut saya gitu film ini? Saya suka film yang nggak jelas kesimpulannya apa gitu. Saya suka dia mengeksplorasi paradoks, dia mengeksplorasi prasangka gitu, dan kemudian ngasih tahu bahwa nggak gampang loh situasinya. Nah, tetapi untuk menjawab itu, film ini juga harus berjibaku atas segala keterbatasan dan kondisi kerja yang berbahaya. Mereka ngaku tuh nyuap gitu supaya dapat data gitu ya. Saya kira menarik banget gitu, keterbukaan kayak gitu, walaupun saya nggak suka gitu, tapi film ini berhasil banget menampilkan kondisi bahaya, upah rendah, minimnya perlindungan keselamatan dari penambang kayak gitu, dan mereka dapat gambarnya dengan upaya yang keras, yaitu menyuap tadi. Kemudian kerja anak ternyata nggak segampang atau nggak sesederhana yang digambarkan di TikTok 20 detikan itu kayak gitu. Masih banyak nuansa yang perlu dikasih tahu gitu, dan karenanya film 28 menit lebih baik daripada TikTok 20 detik tentu saja gitu. Dan solusi dari pemangku kepentingan rame-rame, itu yang akan bawa peluang perbaikan yang lebih besar dibandingkan dengan sekedar kampanye negatif ninggalin itu semua. Kalau kemudian saya ditanya ruang perbaikannya apa, ya saya pengen film ini verifikasinya lebih ketat lagi kayak gitu ya. Oke, kalau susah gimana caranya dapat yang lain kayak gitu. Itu saya pengen banget lihat kayak gitu, dan mungkin 28 menit nggak cukup kayak gitu. Untuk itu nggak apa-apa lebih panjang, karena menurut saya isunya menarik banget dan film ini bagus. Jadi kenapa nggak lebih serius dengan verifikasi kayak gitu. Yang kedua, menurut saya kritiknya nggak cukup keras terhadap perusahaan. Masa sih yang namanya Tesla, yang namanya Glencore di tingkat tapak cuma bantuin 28 anak. Kecil banget, udah kayak gitu nggak ada lagi perusahaan Tiongkok gitu yang diangkat di sini, padahal jelas-jelas dinyatakan bahwa ini akan dijual ke perusahaan Tiongkok kemudian diekspor. Dan dampak lingkungannya dan kegagalan sistemik dari pemerintah itu kayaknya masih bisa dieksplorasi lagi deh gitu. Jadi macam-macam kesengsaraan yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan, kerusakan sosial, itu dampaknya terhadap anak-anak kayak apa. Itu kalau dimasukin lebih jauh lagi, kita akan punya, saya kira, pembelaan lebih keras kepada anak-anak. Dan saya suka buku ini, saya membayangkan, film ini saya bayangkan ada di antara dua buku ini. Cobalt Red yang pernah saya bahas di kesempatan SIRD beberapa seri yang lalu kayak gitu ya. Dan buku terbaru soal Apple in China. Jadi kalau kita lihat Apple tadi diserang di demo, maka seharusnya dari Cobalt Red ke Apple in China itu ada film ini dan membuat kita makin kritis terhadap Apple dan perusahaan elektronik yang lain. Kalau ada yang bertanya gitu, kenapa sih kita nggak tempuh jalur hukum? Udah, Apple, Tesla, kemudian ada 3 yang lain tuh ya, itu sudah dituntut oleh para korban 16 orang, termasuk 5 anak yang terbunuh di Cobalt Mining Operations ini. Tapi kemudian dinyatakan ya karena karena rantai pasoknya nggak jelas, maka kelima perusahaan ini tidak bersalah. Itu menurut hukum di Amerika Serikat. Jadi agak susah kali ya, cuma menggantungkan diri pada upaya hukum, tapi bukan berarti itu nggak perlu dilakukan. Nah, yang terakhir saya mau bilang, ini buat buat memprovokasi ya. Tahun 2005, Horgan itu udah bilang, anak
itu seharusnya jadi stakeholdersnya perusahaan tersendiri. Jadi nggak dicampur sebagai bagian dari masyarakat lokal kayak gitu, nggak dicampur sebagai konsumen. Tetapi kalau ada anak-anak sebagai konsumen sekalipun, dia harusnya terpisah dari konsumen dewasa. Dan UNICEF tahun lalu ngeluarin dokumen Children and Stakeholders at Heightened Risk of Adverse Impact, yang saya sangat sarankan ini dibaca. Nah, kalau mau lebih jauh lagi, saya mau memprovokasi ini. Kita harusnya nggak berhenti di anak-anak sebagai pemangku kepentingan, tetapi secara formal perusahaan-perusahaan itu perlu memasukkan generasi mendatang sebagai pemangku kepentingan. Kenapa? Loh, katanya memihak pada keberlanjutan. Katanya keberlanjutan itu intra and intergenerational equity. Lah kalau beneran mau memperjuangkan intergenerational equity, buktinya mana kalau generasi mendatang tidak masuk ke dalam daftar pemangku kepentingan dan kepentingannya itu tidak jelas-jelas diupayakan. Buku yang The Good Ancestor itu buku filsafat, The Ministry for the Future itu novel yang dua-duanya pesannya sama. Harus ada pihak yang ngotot bahwa generasi mendatang itu adalah pemangku kepentingannya pemerintah dan pemangku kepentingannya perusahaan. Terima kasih.